yang asal mulanya kan dari langit. Kata-kata langit ini dalam tanda petik ya, pahami tanda petik. Arti kata lain langit itu artinya kenyataan yang sebenarnya. Yang awalnya merupakan kenyataan yang sebenarnya, semua kitab suci itu tidak tertulis. Tapi manakala ingin diperkenalkan kepada manusia, maka dia membumi. Nah, ketika membumi itulah dia ditulis dengan bahasa manusia. Jika kita ingin kembali kepada ajaran yang murni, kembali ke langit. Gimana caranya? Lakukan sampai ke tingkat makrifat, ke tingkat spiritualitas. Kemurnian agama hanya bisa dicapai lewat mengalami sendiri. Bertemu dengan Tuhan sendiri. Menyaksikan, aku bersaksi bahwa Tuhan itu memang. Ajaran tasawuf itu tidak hanya bersumber dari orang Arab. Ajaran sufisme itu juga ada yang dari kejawen. Jadi orang-orang Jawa yang tidak terhubung dengan agama Buddha atau Hindu, ya, atau Jaina, atau Katolik atau Protestan, atau bahkan Islam, itu sudah lama ada di bumi Nusantara ini. Ajaran kejawen namanya. Bahkan dalam istilah tasawuf kejawen yang terhubung ke arah makrifat itu lebih praktis, lebih ringkas dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Jadi kalau boleh saya katakan, Hyang Wildo itu adalah orang yang sudah makrifat ala kejawen. Jadi bagi umat Islam yang merasa terusik ya jangan didengarkan. Gitu aja. Kalau menurut Gus Dur gitu aja kok repot. Itu. Cak Nun aja itu dekat dengan Hyang Wildo. Ya. Orang-orang yang berpaham luas selalu akan mempertimbangkan ya apa yang menjadi ucapan Hyang Wildo itu. Kelihatannya salah, tapi kalau dicermati bisa jadi benar. Sebagai penyeimbang umat Islam selama ini yang selalu sibuk dengan syariat, ya, selalu sibuk dengan tarekat, ya, mbok yo, ayo dengarkan, cermati, pahami apa yang dikatakan oleh Hyang Wildo. Saya bukan membela beliau, tapi ada benarnya. Ada benarnya. Tapi juga ada salahnya. Kok ya Hyang Wildo, saya pun juga begitu kok. Apa yang saya katakan itu tidak mutlak semuanya benar. Jadi semua ya yang dikatakan Hyang Wildo itu mengandung kebenaran dan juga mengandung kesalahan. Ambillah yang baik, yang benar, dan buanglah yang buruk, yang salah. Gitu aja kok repot. Jadi jangan sampai wah ini mencemarkan, melecehkan Islam dan lain sebagainya, itu terlalu jauh. Ya, itu bagi orang yang wawasannya kurang luas. Bagi orang cerdas, maka dia akan mempertimbangkan ya apa yang menjadi pemikiran beliau. Karena itu adalah bagian daripada hasanah sekaligus kritik bagi umat Islam yang beraliran syariat, sibuk dengan tarekatnya tanpa menuju ke arah hakikat dan makrifat. Jadi dalam istilah spiritual agama kita ini ada istilah syariat, ya, tarekat, hakikat dan makrifat. Ibarat kita mau menyeberangi lautan menuju ke suatu pulau. Perahu ini adalah syariatnya. Nahkodanya perahu itu adalah tarekatnya. Hakikatnya kemana? Ya menuju ke satu pulau itu. Ini hakikat. Lah makrifatnya ingin bertemu dengan pemilik pulau tersebut. Misalkan kita mau ke Pulau Pasir yang jadi rebutan antara Australia dengan Indonesia, mau ke Pulau Pasir itu harus
naik perahu. Perahunya itu namanya syariat. Tanpa melalui syariat kita tidak akan bisa sampai ke Pulau Pasir. Nah, perahu itu harus ada nahkodanya. Tanpa nahkoda, perahu akan terombang-ambing salah tujuan. Nggak sampai ke Pulau Pasir, malah ke Pulau Putih, Pulau Komodo malah, ke Darwin, Australia malah. Harus ada nahkodanya. Lah nahkodanya itulah yang dinamakan tarekat. Metode-metode, ya. Ada tarekat Syadziliyah, ada tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, ada tarekat Samaniyah, ada tarekat Syadziliyah, ada tarekat lokal yaitu Siddiqiyah, tarekat Rifaiyah, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah hakikatnya kemana? Ya ke Pulau Pasir itu. Ini hakikat. Setelah sampai tiba di Pulau Pasir, terus mau apa? Ya ingin memastikan Pulau Pasir ini milik siapa. Nah ini namanya ma'rifat. Ingin mengenal lebih jauh siapa sebenarnya pencipta alam raya dan seisinya, antara mikrokosmos tubuh kita dengan makrokosmos alam semesta ini. Siapa kreatornya, siapa skenarionya, siapa sutradaranya. Nah inilah yang namanya ma'rifat. Ma'rifat itu artinya kenal secara umum, ya mengenal Allah, mengenal Tuhan semesta alam lebih jauh, lebih dalam lagi. Jadi semuanya mengklaim, ya, bahwa ma'rifat itu adalah ilmu tertinggi. Ya. Syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat ini sama-sama benarnya dalam posisinya masing-masing. Begitu juga ketika kita ingin memahami spiritualitas dalam beragama ini. Semuanya mengklaim paling benar dan paling tinggi menurut tingkatan masing-masing. Namun secara umum tingkatan tertinggi menurut ihsan, ya, dari Islam, iman dan ihsan, tasawuf ini memang ma'rifat. Ma'rifat. Karena ma'rifat itu didapatkan karena mujahadah, zuhud, tazkiyatun nafas, bermuamalah dengan Allah dalam jangka waktu yang sangat lama. Tidak bisa langsung serta-merta menduduki tingkatan ma'rifat, itu nggak bisa. Proses waktu yang sangat lama. Lah, Hyang Wildo itu juga dengan pemikirannya yang nyeleneh itu juga tidak pat galipat kun fayakun secepat kilat, itu enggak. Beliau juga termasuk ahli tirakat, torekot dan tirakat dari bahasa Jawanya. Beliau juga seorang pemikir. Jadi hargailah pendapat beliau yang Wildo itu. Demikian apa yang dapat kami sampaikan ini, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Tidak semua orang buruk itu salah apa yang ia lakukan dan ia katakan. Saelek-eleke menungso iku ana apike, seapik-apike menungso iku ana eleke. Ini istilah Jawa. Sebaik-baik manusia itu ada buruknya, seburuk-buruk manusia itu ada baiknya. Oleh sebab itu kita harus berada di tengah, objektif dalam menyikapi semua yang ada, ya, dari jenis manusia manapun, ya, dari spiritualitas manapun, baik itu kejawen, non muslim atau dari muslim kita ini sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.